Pernah dengar kisah seseorang yang menikah dengan jin dalam sebuah ritual pesugihan? Menikah dengan jin cantik memang sebuah kontroversi, terlebih jika hal tersebut sudah diliput di media seperti televisi atau di surat kabar. Lantas bagaimana menyikapi hal tersebut? Hal tersebut tentu janganlah dianggap tabu, namun perlu kita jadikan sebagai kisah yang harus kita telaah lebih lanjut mengenai resiko yang ada. Dari zaman nenek moyang kita, perekonomian menjadi salah satu kelemahan nyata bagi seorang manusia. Karena situasi perekonomian yang buruk inilah yang kemudian melahirkan cara-cara sesat sebagai usaha melepaskan diri dari masalah ekonomi. Selain pesugihan uang gaib, salah satu usaha yang menyeramkan yaitu pesugihan menikahi jin cantik. Pernikahan antara manusia dan juga jin tentu saja tidak diperbolehkan secara agama. Pasalnya kita sama-sama memiliki alam lain dan dimensi yang berbeda. Jangankan melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum, secara agama saja hal ini sangat ditentang. Meskipun hukum dan aturan yang demikian adanya, namun acap kali manusia yang kurang mengedepankan logikanya terjerumus ke dalam persekutuan dengan makhluk gaib tersebut. Para lelaku jenis pesugihan ini memang tidak sembarang orang dapat melakukannya, melainkan dibantu oleh seseorang yang ahli di bidangnya, seperti dukun atau paranormal. Syarat dan ritual yang harus dilakukan oleh si pelaku pun sangat banyak dan juga tergolong berat. Biasanya, syarat yang harus dilakukan di dalam ritualan pesugihan nikah dengan jin cantik ini adalah sebagai berikut. Melakukan pengasingan diri. Biasanya, seorang lelaku diwajibkan melangsungkan pengasingan diri selama beberapa hari di tempat yang telah ditentukan, seperti di sungai, di goa, di pinggir pantai, dan lain sebagainya. Hal ini juga kerap disebut dengan bersemedi entah itu seminggu maupun 40 hari. Didatangi jin cantik. Dalam proses peritualan pengasingan diri ini, konon si pelaku akan dihampiri oleh beberapa wanita cantik dari golongan jin dalam kurun waktu tertentu. Setelah proses ini, si pelaku wajib untuk menentukan satu wanita yang akan dipilihnya. Proses pernikahan. Ritual yang ini tidak kalah menyeramkan dibandingkan dengan ritual pesugihan Nyi Blorong. Pasalnya dalam ritual ini, si pencari pesugihan akan dinikahkan dengan jin cantik yang telah dipilihnya terlebih dahulu oleh seorang dukun yang menjadi sekutunya. Dalam proses ini tentu saja ada berbagai macam syarat dan juga sesaji yang harus dipenuhi oleh orang tersebut. Begitulah ritual pesugihan nikah dengan jin yang pernah saya dengar dari beberapa sumber, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Namun, perlu kita ingat bahwa segala perilaku akan ada resikonya bagi si pelaku. Adapun resiko tinggi yang akan dihadapi oleh pelaku pesugihan nikah dengan jin cantik ini adalah sangat banyak. Di antaranya adalah sebagai berikut. Perasaan was-was dan berdosa. Bagi seorang manusia, tentu saja akan merasa sangat berdosa jika memberikan nafkah bagi keluarganya melalui jalan yang sesat, termasuk dengan tindakan dan perbuatan menikah dengan jin tersebut yang tentunya itu merupakan sebuah perbuatan yang sesat. Keluarga yang berantakan. Konon, pernikahan antara manusia dengan makhluk halus tersebut harus diimbangi dengan kehidupan manusia itu sendiri. Jadi tak heran jika seseorang tidak dapat berlaku adil antara istri jin dengan istri manusianya, tentu salah satunya akan banyak mengeluh. Hal ini pasti akan mengalahkan istri manusia dan keluarganya akan menjadi berantakan, tersesat dari jalan kebenaran. Jelas dari awal kita ketahui bahwa pesugihan nikah dengan jin tentu saja tidak dapat dibenarkan, baik secara logika maupun secara agama.
semakin jauh, tentu hal ini akan menghilangkan keimanan kita kepada Sang Pencipta. Jadi budak jin, konon suatu keluarga antara manusia dan makhluk halus juga harus dilakukan sebagaimana kehidupan berkeluarga antara manusia. Memenuhi nafkah batin tentu menjadi tujuan utama bagi para jin tersebut. Manusia yang menikah dengan jin untuk tujuan pesugihan tidak akan pernah menikmati hasilnya, karena manusia ini akan menjadi budak jin seumur hidupnya, baik nanti saat dia masih hidup maupun setelah meninggal. Demikian kisah mengenai pesugihan menikah dengan jin cantik yang beberapa waktu lalu sempat heboh di media. Semoga dengan mengetahui resiko tinggi sebagaimana yang saya sampaikan tersebut, kita semua menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak, terlebih menyangkut dengan makhluk gaib. Sekian video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar dunia spiritual, Anda bisa menghubungi saya atau asisten saya di kontak di bawah ini. Baik, terima kasih sedulurku. Saya Mbak Witri undur diri. Salam Rahayu.